Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Waktu sudah jam 8, kita sudah mau mempersiapkan diri untuk beribadah. Sebelum kita beribadah, biasanya kita mau ngapain dulu ya? Kita saat teduh dulu kan, saat teduh. Tapi sebelum saat teduh, jadi nanti di akhir ibadah jangan lupa mengisi presensi juga ya, supaya tahu kehadiran adik-adik dalam ibadah hari ini. Tuh, oke. Sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Lipat tangannya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita saat teduh. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai. Oke. Jadi bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Mars PA. Mars PA. Judulnya apa ya? Gereja yang melayani. Dengan bangkit berdiri, semangat kita nyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah daun Tuhan, kami tunjuk bentuk Dia. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam pipinya. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita memerawat kehidupan kami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke. Ya, masih tetap berdiri ya? Ya, masih tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan lagi, Kak. Iya, kita mau memuji Tuhan lagi Iya. dari lagu apa ya? Dari lagu apa, Kak? Dari lagu Hatiku Senang. Tapi Hatiku Senang. sebelum itu kita mau berdoa dulu, Kak. Betul, kita mau berdoa dulu. Iya. Kita undang Tuhan untuk memberkati ibadah kita. Betul. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu karena kami dapat berkumpul hari ini di rumah kami masing-masing. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuntun kami ya Bapak, agar kami bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami perhatikan hari ini bisa
kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya. Sekarang kita mau muji Tuhan lagi Kak. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Hatiku senang dari Hatiku Hidup Ceria senang. 244. Adik-adik bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Ada gerakannya kok. Iya. Oke. Kalau senang kita begini ya. Hatiku senang. Hatiku senang. Yesus menebusku. Hatiku senang. Yesus gembalaku. Hatiku senang. Yesus sahabatku. Hatiku senang. Dia juga rajaku. Hatiku senang. Dia juga rajaku. Kita nyanyikan sekali lagi Kak. Hatiku senang. Yesus menebusku. Hatiku senang. Yesus gembalaku. Hatiku senang. Yesus sahabatku. Hatiku senang. Dia juga rajaku. Hatiku senang. Dia juga rajaku. Iya, sebelum kita melanjutkan, Iya. saat ini kita mau mendengarkan Kesaksian pujian Kak dari Iya, dari adik-adik kelas AT. Coba kita perhatikan ya. kita lihat sama-sama ya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ya, tadi judul lagu dari kesaksian pujian adik-adik dari kelas AP apa coba? Ada yang tahu nggak ya adik-adik? Kak Vina mau tanya, ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu boleh nggak ya open mic-nya dulu? Open mic-nya dulu? Oh, nggak bisa ya? Oh, kakak yakin bahwa adik-adik tahu semua Kak. Karena lagunya ini sering didengarkan. Sering didengar. Kak BK masih ingat? Tadi judul lagunya apa? Kak Vina ternyata ingat. Kalau Kak Vina lupa ternyata judulnya apa tadi. Semua ya. Lagu judulnya apa Kak? Tuhan Yesus. Sayang padaku. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah mendengar kesaksian pujian dari kelas AT, nanti minggu-minggu berikutnya kita harus juga dengar dari
kelas AK, kelas TK, juga kelas balita ya. Balita sama mama-mama ya pasti. Iya, jangan mau kalah ya Kak ya. Iya, betul sekali. Adik-adik siapkan. Ya, nanti kalau diberi kesempatan kakak layan, siapkan diri adik-adik juga. Oke, sekarang kita akan membaca Mazmur. Adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita akan membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh Adik Angel dari sektor Maranatha. Iya, dari Mazmur 145 bait 18 sampai 19. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Iya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Kita mau menyanyikan lagi Kak. Kita mau bernyanyi lagi. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ya. adik-adik kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 137. Judulnya Senang ku baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang punya Alkitab. Senang ku punya Alkitab, yaitu firman Allah, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ya. Diaken Mitra Diawan Sandi Santoso, atau lebih singkatnya kita panggil Kak Sandi saja ya. Iya. Ya, Kak Sandi kami persilakan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ajak adik-adik sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya pembacaan dan perenungan firman kita pada pagi hari ini dapat dimengerti dengan baik, terlebih juga dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Oleh sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang indah, hari yang cerah yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh Tuhan perkenankan untuk mempersiapkan diri masuk dalam hadirat-Mu. Melalui pembacaan dan perenungan firman ini, biarlah kami yang juga Tuhan mampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bersamalah dengan kami ya Bapa di sepanjang pemberitaan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kemudian kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-56, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kalau sudah dibuka semuanya, pembacaan firman akan dibacakan oleh adik Revano dan Triata dari sektor Galilea. Shalom, saya Breta Swanya Kristi. Saya Kristen Revano Arijuna. Kami dari sektor Galilea. Kami akan membacakan firman Tuhan
Yesaya 56 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku itu pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kukehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku dan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah yang mendengar, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Kakak berharap kabar adik-adik tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang sehat. Sekalipun saat ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi tetap ingat untuk menjaga protokol kesehatan ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita simak dari Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Dan untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan dibawa dalam satu tema, yaitu aku mau setia. Dan untuk mengawali perenungan firman kita pada pagi hari ini, kakak akan membawakan sebuah cerita. Nah, mungkin bisa ditampilkan, Kak, untuk slide-nya. Ada seorang anak yang bernama Efra. Efra ini adalah anak yang setia untuk berdoa dan membaca Alkitab
ketika dia akan mengawali aktivitasnya di pagi hari ini. Ini ceritanya, suasananya ketika sebelum pandemi. Pada suatu ketika, Efra ini terlambat bangun. Nah, Efra ini masuk sekolah jam 6:30 dan dia biasanya bangun pada pukul 4:30 pagi. Jadi bisa dibayangkan ya, waktu yang diperlukan Efra tadi dari waktu ia bangun sampai dengan ia harus masuk sekolah adalah sekitar kurang lebih 2 jam. Dia harus mempersiapkan segalanya, dan sebelum dia memulai aktivitas, ketika dia bangun dari tidur, Efra selalu membaca Alkitab dan berdoa. Satu ketika Efra terlambat bangun. Dia bangun setengah jam dari biasanya. Yang biasanya 4:30, akhirnya dia bangun pada jam 5 pagi. Menurut Efra itu masih kesiangan. Jadi dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih cepat. Tetapi Efra tidak melupakan kebiasaannya. Efra tetap taat. Efra tetap berdoa dan membaca Alkitab setelah dia bangun dari tidur. Efra memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk seluruh aktivitasnya yang diawali dari pagi sampai malam hari. Kemudian Efra melanjutkan kegiatannya. Setelah berdoa dan membaca Alkitab, dia mandi. Nah, ini mandinya dia lebih dipercepat ini. Setelah mandi, dia kemudian ganti baju dan sarapan pagi. Nah, sarapan paginya ini juga agak lebih dipercepat. Setelah semuanya selesai, Efra lalu berangkat ke sekolah. Biasanya Efra berangkat ke sekolah ini sekitar jam 6 kurang. Tetapi karena dia terlambat, akhirnya dia berangkat dari rumahnya jam 6 lebih, dengan harapan sampai di sekolah tidak melebihi dari jam 6:30 pagi. Tetapi Efra tetap berhati-hati saat mengendarai sepedanya. Dia pun juga tidak terlalu tergesa-gesa, karena dia juga harus waspada, karena kalau bersepeda dengan tergesa-gesa itu juga bisa membahayakan diri sendiri. Kemudian Efra melewati jalanan yang biasanya dilewati. Nah, jalanan yang biasanya dilewati ini biasanya sudah dilalui pada jam 6 pagi. Tapi pada saat itu Efra melewati jalanan tersebut atau di lingkungan rumah tersebut jam 6 lewat, atau Efra lebih terlambat untuk melewati jalanan tersebut 15 menit. Kemudian di tengah-tengah perjalanan Efra mendapati banyak orang berkerumun. Jadi tiba-tiba, kok ada orang-orang berkumpul di sana ya? Terus kemudian juga, loh, kok ada banyak Pak polisi di sana ya? Ada apa ya kira-kira? Ternyata adik-adik, sekitar 20 menit yang lalu di kawasan tersebut telah terjadi tawuran pelajar. Bisa dibayangkan ya, masih pagi mereka sudah tawuran. Yang seharusnya mereka awali pagi hari itu dengan penuh sukacita, dengan semangat, tetapi mereka mengawalinya dengan tawuran.
Coba bisa dibayangkan kalau pada saat itu 20 menit yang lalu ada tawuran pelajar dan Efra lewat di kawasan tersebut. Pasti sangat membahayakan buat Efra. Akhirnya Efra melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya Efra tiba di sekolah dengan selamat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita dari kisah Efra ini bisa menggambarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan membawa diri kita kepada keselamatan. Salah satu contohnya adalah kisah dari Efra ini. Efra mengawalinya sebelum beraktivitas, dia berdoa dan membaca Alkitab. Dia mohon pimpinan penyertaan Tuhan, dia mohon perlindungan Tuhan, supaya dia dalam keadaan yang selamat. Sekalipun mungkin pada saat itu Efra terlambat, tetapi Efra terhindarkan dari bahaya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya ketika Tuhan Yesus disalib. Dari penyaliban Tuhan Yesus ini adalah tanda bagi kita diberikannya anugerah keselamatan bagi umat manusia, yang pada saat itu manusia terbelenggu oleh dosa. Keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus merupakan kunci untuk menuju kehidupan kekal. Nah, kalau adik-adik baca itu ya, kalau adik-adik bisa lihat itu ya, di situ ada sebuah kunci dan ada sebuah pintu, di mana kunci tersebut adalah akses atau jalur untuk membuka pintu kehidupan kekal. Dan kunci itu diilustrasikan adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat ini tugas kita dari anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita harus menjaga kunci keselamatan tersebut dengan sangat-sangat baik. Nah, kalau di gambarnya itu kuncinya besar ya, jadi bisa dibayangkan berarti pintunya juga besar. Kunci itu harus kita genggam baik-baik. Kunci itu harus kita jaga supaya kunci itu tidak terjatuh atau kunci itu hilang. Maka kita jaga baik-baik anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Lalu bagaimana sih Kak supaya kita bisa menjaga kunci keselamatan itu ya Kak? Nah, kisah Efra bisa menjadi contoh bagi kita bahwa Efra ini juga menjaga kunci keselamatan Tuhan. Ketika Efra menjaga kunci keselamatan Tuhan, sama halnya Efra menyenangkan hati Tuhan. Contoh dari sikap Efra yaitu dia mengawali kegiatannya setiap hari dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kakak yakin adik-adik semuanya pasti juga melakukan sama yang seperti Efra
lakukan. Lalu bentuk apa saja ya Kak kira-kira menjaga kunci keselamatan itu? Taat yang seperti apa saja ya Kak? Nah, taat kepada Tuhan itu juga bisa kita lakukan dengan patuh kepada orang tua. Nah, itu di gambarnya itu sudah terlihat itu ibaratnya kita patuh kepada orang tua. Kalau misalnya orang tua nyuruh kita untuk belajar, ya saat itu juga kita kerjakan. Misalnya orang tua juga minta tolong, ini mungkin untuk adik-adik yang sudah kelas 4 atau kelas 5-6 ya. Misalnya minta tolong dong mamanya dibelikan gula di toko sebelah. Nah, berarti jangan males-malesan. Itu salah satu contoh kita patuh kepada orang tua. Kalau membantah berarti itu kita tidak patuh kepada orang tua. Kemudian contoh taat kepada Tuhan itu adalah rajin beribadah. Nah, seperti sekarang ini kita sedang sama-sama beribadah. Kita sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah membaca dan saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini situasinya berbeda. Kalau di gambar itu mungkin adik-adik ilustrasinya adalah kegiatan yang dilakukan sebelum situasi pandemi. Jadi sama-sama dengan keluarganya pergi beribadah ke gereja. Karena sekarang ini adalah situasinya pandemi, jadi setiap ada peribadahan yang bersifat virtual, maka kita harus ikut beribadah. Kemudian ada contoh lain juga untuk taat kepada Tuhan. Nah, itu digambarkan saling tolong menolong. Itu contohnya misalnya ada teman yang terjatuh dari sepeda, kemudian kita tolong. Kemudian ada nenek-nenek yang mau menyeberang, kita tolong nenek-nenek tersebut untuk menyeberang jalan raya. Tapi adik-adik tetap harus hati-hati ya. Jadi kalau mau menyeberang di jalan raya, pastikan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian gambar di bawahnya itu adalah kerja bakti di lingkungan rumah. Jadi kalau ada kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah, salah satu contoh untuk kita bisa terapkan bahwa taat kepada Tuhan, ya kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, sama-sama untuk membersihkan lingkungan supaya lingkungan tetap terjaga dengan baik, terhindar dari virus sakit penyakit. Nah, tapi ini contoh-contoh saat situasinya pandemik ya. Nanti kalau misalnya sekarang situasinya adalah pandemi, berarti disesuaikan dengan protokol kesehatan. Masih ada juga lagi Kak, contoh untuk takut kepada Tuhan, yaitu toleransi. Nah, toleransi itu ada banyak hal. Toleransi antar umat beragama, kemudian toleransi antar suku,
Karena di Indonesia ini terdapat berbagai macam suku dan budayanya juga akhirnya berbagai macam juga. Ada yang dari suku Jawa, terus kemudian suku-suku yang lain juga. Jadi kita juga harus bisa menghormati kebudayaan mereka masing-masing. Tidak hanya di lingkup nasional saja, tetapi kita juga toleransi untuk warga negara asing juga. Jadi ya kita bisa mengerti dan memahami kebudayaan mereka, mereka pun sebaliknya berlaku kepada kita tersebut. Kemudian adik-adik, tidak hanya taat kepada Tuhan saja yang membawa kita menuju ke dalam keselamatan, tetapi ada hal-hal yang juga harus adik-adik hindari, menjauhi larangan Tuhan. Contohnya seperti ini. Nah, itu masih sama, yaitu gambar ini mengilustrasikan ketika situasinya sebelum pandemi. Nah, itu ada gambarnya anak yang nyontek itu. Kalau menurut adik-adik, menyontek ini tindakan yang dibenarkan atau tidak ya? Betul, tidak dibenarkan. Kemudian bertengkar, kemudian berbohong. Nah, ini adalah contoh-contoh tindakan-tindakan yang harus kita hindari. Karena tindakan-tindakan ini sangat-sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak perlu nyontek karena seharusnya kita belajar. Kalau kita sudah mempelajari materinya, ketika ulangan pasti adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Hindari bertengkar, karena bertengkar itu pun juga bisa menyakiti hati teman kita. Kemudian kita juga harus menjaga tutur ucap kita untuk kita tidak berbohong kepada siapapun itu ya, baik kepada orang tua, kepada guru-guru, pokoknya kepada siapapun. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh untuk kita bisa terapkan bahwa kita mau setia kepada Tuhan. Ketika kita taat pada Tuhan, pasti membawa keselamatan. Dan ketika kita diberikan anugerah keselamatan, maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Nah, kalau contoh gambarnya seperti ini. Nah, jadi contoh-contoh sikap yang mungkin tadi kakak sudah sampaikan kepada adik-adik adalah contoh-contoh sikap taat pada Tuhan. Dan taat pada Tuhan itu berarti kita mau setia. Kalau kita mau setia, pasti kita akan diberikan keselamatan. Dan keselamatan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sekian perenungan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Kak, kita mau sepakat mau jadi anak yang setia. Seperti Efra tadi ya. Iya, seperti Efra tadi. Bangun tidur, Langsung apa? Berdoa dulu. Habis berdoa, baca. Alkitab. Iya. Kita untuk merespon firman Tuhan, kita akan
menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya agam, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Bait yang kelima, oh betapa senang hidup dalam terang. Betapa senang hidup dalam terang, bersama Tuhan di jalannya. Kita mau mendengar segala waktu benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan berdoa syafaat. Kami persilakan Kak Sandi. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, ketika pagi hari ini sungguh luar biasa firman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Begitu luar biasanya apa yang boleh kami dapat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berikan kami hikmat ya Bapa, agar kami mau setia, agar kami mau taat kepada ajaran Tuhan, dan agar kami pun juga menjauhi larangan-larangan Tuhan. Mampukan kami dapat menerapkannya baik di rumah, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kami boleh berada. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kesehatan tubuh jasmani kami beserta dengan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan anugerahkan tubuh jasmani yang baik bagi kami ya Bapa. Sekalipun saat ini kami masih dalam suasana pandemik, mampukan kami untuk selalu bisa menerapkan protokol kesehatan dengan tetap berpegang bahwa protokol kesehatan yang kami lakukan akan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Ialah ketika kami boleh menerapkannya Bapak, masyarakat di lingkungan kami pun juga dapat ikut melakukannya. Ya Bapa yang Maha Kudus yang kami sembah,
saat ini pun juga kami mau berdoa untuk pendidikan ketika kami saat ini yang sudah menyelesaikan ujian, bahkan mungkin ada sebagian dari kami yang masih belum menyelesaikan. Kiranya Tuhan juga berkati, sertai kami ya Bapak. Berkati upaya-upaya kami untuk kami tetap menjaga kualitas pendidikan dengan sangat-sangat baik. Sekalipun saat ini ya Bapak, teknis penyampaian atau metode yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar masih didominasi dengan metode virtual. Mampukan kami agar setiap materi pembelajaran yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru kami masing-masing dapat kami mengerti, dapat kami pelajari dengan baik, sehingga ketika saat kami ujian, kami juga dapat mengerjakannya dengan baik. Terlebih ya Bapak, dari setiap upaya yang kami lakukan juga menuai hasil yang baik juga. Berkati kami yang saat ini tengah mempersiapkan untuk kenaikan kelas atau kenaikan tingkat yang berikutnya. Kiranya melalui setiap kenaikan ini ya Bapak, Tuhan berkati kami di sepanjang alur pendidikan yang berikutnya. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah yang saat ini mungkin terjadi konflik, baik mungkin konflik sosial ataupun bencana alam. Kiranya Tuhan berkati masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan tubuh jasmani yang baik, agar mereka pun juga bisa menikmati hari-hari Tuhan dengan tetap kondisi yang baik pula ya Bapak. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo yang sudah menaungi kami untuk setiap metode-metode peribadahan yang sampai saat ini Bapak masih banyak dilakukan dengan online atau virtual. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap upaya pelayanan. Yang kiranya ya Bapak, setiap upaya pelayanan yang dilakukan menjadi harum untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kesempatan pagi hari ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk menaikkan doa, menaikkan permohonan kami. Dan kiranya Bapak, doa dan permohonan ini Tuhan jawab seturut dan sesuai kehendak. Inilah kami ya Bapak yang menaikkan doa padamu dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada
persembahan, Kak. Persembahannya. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya? Pasti sudah Pasti ya. sudah. Oke. Dasar ayat persembahan kita hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian lagi, Kak. Ya. Di sini aku bawa. Ya, judulnya di sini aku bawa. Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa. Doa persembahan, kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat yang kau limpahkan pada kami, sehingga kami dapat berikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Bapa, supaya berguna dan bermanfaat bagi gereja, dan juga berkati adik-adik yang memberikan persembahan pada minggu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Kak. Terima kasih Alda. Masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian lagi, Kak. Dari Hidup Ceria 198. Ku hidup bagi Yesus. Saksinya, kau
tiba waktunya kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh dipersilahkan. Jadi, kalau tadi kita sudah ikut ibadah, biasanya ibadah ada Aktivitasnya, ada Kak. aktivitasnya. Jadi perhatikan aktivitas kelas gabungan hari ini. Deadline pengumpulannya tanggal berapa itu ya? 16 Tanggal ya? 16. Ya, 16 Juni. 16 Juni 2021 dikumpulkan di WA grup masing-masing kelas ya, Kak, Iya, ya. betul sekali. Jadi yang kelas tanggung di kelas KP itu, Iya. kelas kecil di kelas kecil. TK Batita di kelas TK Batita. Iya, ada sendiri. Aktivitasnya menyanyikan lagu Kidung Ceria. Siapa yang berpegang bait 1 dan 5. Ya, seperti lagu yang tadi ya, Kak, ya. Iya. Respon firman Tuhan hari ini. Ya, instrumennya bisa didapatkan melalui link yang tertera di layar. Coba di screenshot dulu boleh, nanti juga pasti di-share lagi kok. Iya. Iya. Nanti bisa perhatikan di WA grup masing-masing kelas juga ya. Yang paling penting pakaiannya harus bebas rapi, Kak. Harus rapi Dan sopan ya, Kak. Betul. BK ya. Nah, ini sebentar. Yang sebelumnya tadi itu kok ada kata-katanya ya, kerjakan aktivitasnya bersama dengan keluarga BK. Jangan Iya. lupa ya. Jangan lupa. Ya, kerjakan aktivitas bersama keluarga, berarti sama mama, papa, kakak, adik Iya, boleh. boleh. Ya, siapa tahu papanya bisa main gitar, Iya. bisa main kayak Kak Cecil ini, Main keyboard. keyboard, atau kayak Kak Resia Main kajun. dan Kak Noel Noel. main bass ya. Oke, siap. Lalu selanjutnya, pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 16 Juni tadi ya, Kak Vina sudah sebutkan di WA grup kelas masing-masing. Oh iya, adik-adik. Jangan lupa mengisi absen, Kak. Oh iya, adik-adik, isi presensinya yang ada di chat, kolom chat ya. Kolom chatnya. Nah, nanti kita juga bagi di WA grup juga ya, Kak, ya, untuk presensinya ya. Mungkin ada yang belum sempat buka, kita juga buka di link. Chatnya ada di kolom chatnya ya, kolom chat Zoom-nya ya. Jadi di bawah itu kan ada pilihan chat, itu bisa adik-adik buka linknya untuk mengisi presensi. Ya, udah? Sudah. Ada lagi, Kak, pengumuman tambahan? Ada pengumuman tambahan? Sudah? Oke. Sampai ketemu lagi di ibadah Zoom berikutnya. Tapi jangan lupa minggu depan tetap ada IMPA ya, melalui YouTube ya, Kak ya. Oke. Oh iya, Sebelum kita mengakhiri, kita mau mengucapkan terima kasih dulu, Kak. ada Kak Sandi yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada tim musik kita. Ada siapa aja, Kak? Kak Noel. Ya, boleh dada-dada dulu, Kak. Nah, ada Kak Ceci. Ada Kak Restia.
yang luar biasa. Terima kasih. Adik Angel yang sudah baca Mazmur, Iya, juga Revano dan Prita yang sudah membacakan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah hari